Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Jumari, dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah pada program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai bagian dari implementasi pembelajaran yang berorientasi pada outcome based education, di mana seluruh proses pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mata kuliah keperawatan medikal bedah memiliki bobot 3 SKS teori dan diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai konsep dasar keperawatan medikal bedah serta penerapan proses keperawatan pada berbagai gangguan sistem tubuh yang umum ditemukan pada pasien dewasa. Pembelajaran dilaksanakan melalui kuliah interaktif, diskusi, tutorial berbasis kasus, problem based learning, penugasan, serta project learning, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Kedua, mahasiswa mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, infeksi endemis, HIV/AIDS, gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskular, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologis, sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis, sistem pencernaan dan perkemihan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologis sistem muskuloskeletal, persyarafan dan indera, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persyarafan dan integumen, gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun, gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif. Adapun deskripsi mata kuliah ini menguraikan tentang konsep perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tropis, HIV/AIDS, dan penyakit endemik. Selain itu, juga membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, diantaranya gangguan kebutuhan oksigen, gangguan kebutuhan cairan, gangguan kebutuhan nutrisi, gangguan kebutuhan eliminasi, kebutuhan aktivitas, kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, tutorial, small group discussion, problem based learning, penugasan dan project. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun metode penilaian dan kaitan dengan CPMK yaitu kuis dengan persentase penilaian 10%, penugasan persentase 40%, UTS dengan persentase 25%, UAS dengan persentase 25%, dengan jumlah total keseluruhan penilaian adalah 100%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi demikian pengantar yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan medikal bedah beserta capaian pembelajarannya. Selanjutnya Anda akan menyaksikan implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran semester, menggunakan pendekatan student center learning yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Selamat menyaksikan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk dalam pertemuan yang ke-11 mata kuliah Perawatan Merdeka Beda, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan nutrisi, sistem pencernaan dan metabolik endokrin, konsep dasar diabetes mellitus. Dan hari ini, tapi masih ingat kan apa yang kita bahas sebelumnya? Dan diabetes, ya. Sesuai dengan kontrak kemarin, hari ini kita akan masuk dengan pertemuan yang 11 tentang komplikasi diabetes mellitus dan gangguan perfusi perifer. Sebelum itu, saya mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik. Absen saya akan disiapkan. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-11. Ini adalah komplikasi diabetes mellitus dan gangguan perfusi perifer. Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu terbagi dalam beberapa. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, tradisional dan spesifik lain ya. Nah, otomatis dari penyakit tersebut pasti akan bisa mengakibatkan komplikasi apabila tidak terobati dengan baik ya. Banyak hal ya yang harus bisa kita lakukan pada pasien diabetes mellitus. Nah, kita lihat sebelum dia menjadi komplikasi lebih dalam, kita harus mengetahui. Nah, sering sekali kejadian komplikasi itu terdapat pada ekstremitas. Contohnya terjadinya amputasi. Nah, berkaitan erat antara komplikasi diabetes mellitus dengan gangguan perfusi perifer. Ini capaian mata kuliah kita hari ini dan tujuan pembelajaran. Untuk capaiannya, mahasiswa mampu menganalisis komplikasi diabetes mellitus yang berhubungan dengan gangguan perfusi perifer serta menyusun rencana asuhan keperawatan berbasis bukti untuk mencegah terjadinya komplikasi kaki diabetes. Jadi apa saja ini penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan, komplikasi apa aja yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes ini terhadap gangguan perfusi perifer ya. Kalau perfusi perifer berarti kita bermain di salah satunya aliran darah. Oke. Kemudian untuk indikator pembelajarannya yang pertama ya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hubungan diabetes mellitus dengan gangguan perfusi perifer. Apa sih hubungannya diabetes mellitus dengan gangguan perfusi perifer? Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor risiko dan tanda dini terjadinya kaki diabetes berdasarkan data kasus. Karena nanti kita akan ada data kasus yang akan saya tampilkan. Nanti kita akan menganalisa bersama ya. Nah, ini kita harus mengetahui dulu komplikasi apa aja yang bisa ditimbulkan oleh diabetes mellitus. Ini kita lihat. Hiperglikemia harus menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil atau mikrovaskular dan pembuluh darah besar atau makrovaskular. Kembali, mikrovaskular itu apa? Pembuluh darah kecil, dan makrovaskular adalah pembuluh darah besar. Oke, kita lihat pada komplikasi mikrovaskular. Yang pertama yang bisa terjadi adalah retinopati diabetik. Ini kerusakan pembuluh darah retina dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Nah, ada yang paham bahwa pembuluh darah kecil di mata kita itu ya, itu bisa terjadi untuk pasien-pasien yang bermasalah dengan retinopati. Itu biasa mengakibatkan kebutaan ya untuk pasien-pasien dengan komplikasi dari diabetes itu sendiri. Nah, bayangkan kalau dia harus menyaringkan, berat atau tidak? Berat. Hal itulah yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Nah, bayangkan kopi aja kita minum, keluarnya bukan kopi, ya kan? Keluarnya adalah bening kan? Iya. Nah, itu dia gambarannya. Kemudian kita lihat lagi pada komplikasi makrovaskular. Di sini yang bisa diakibatkan oleh ini adalah pertama penyakit jantung koroner. Kenapa bisa jadi penyakit jantung koroner? Ini karena apa? Aterosklerosis koroner meningkat risiko serangan jantung. Karena sudah ada penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kemudian
kemudian bisa mengakibatkan stroke juga. Kenapa? Pada saat plak-plak itu menumpuk, otomatis bisa ini kan, jalannya bisa terhambat kan. Nah, kenapa bisa jadi stroke pada pasien itu? Bisa terjadi pecahnya pembuluh darah di otak atau penyumbatan pembuluh darah di otak. Di sini kita lihat ada plak-plak di sini. Di sini ada arteri dengan PAD. Penumpukan plak menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah di jaringan menurun. Nih, jadi plak-plak ini bisanya di mana aja? Di seluruh tubuh bisa, ya kan? Di otak bisa, di jantung bisa, di tungkai bawah juga bisa. Di mana aja, dan dia bisa, ya, untuk terjadinya plak-plak tersebut. Nah, akibat gangguan perfusi perifer apa aja? Yang pertama, jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, salah satu yang kita lihat tadi tanda gejalanya adalah teraba akal pada kaki itu teraba dingin. Nah, kalau teraba dingin berarti perputaran darah di sirkulasi darah pada kaki itu terhambat. Beda pada saat pasien itu memang dinginnya karena AC, itu berbeda. Nah, jadi tolong lebih diperhatikan di situ. Nah, jadi kalau seandainya terjadinya plak begini, kan pastinya oksigen dan nutrisinya akan sulit untuk sampai ke sel. Nah, pada saat kalau seandainya begitu, otomatis bisa mengakibatkan amputasi enggak? Kalau seandainya tidak ada nutrisi selnya, sel di dalam tubuh itu butuh makan atau tidak? Butuh. Untuk aterosklerosis dan penyempitan arteri itu ada karena penumpukan plak ateroma menyebabkan lumen arteri menyempit, yang seperti yang kita lihat tadi yang di sini ya, adik-adik. Nah, kemudian apabila arterinya menyempit, terjadinya gangguan perfusi perifer. Nah, yang berarti aliran darah ekstremitas dari atas ke bawah berkurang. Kemudian terjadinya penurunan suplai oksigen dan nutrisi. Nah, jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi, kemudian terjadi neuropati perifer. Hal ini yang bisa mengakibatkan luka kaki diabetik sulit untuk sembuh dan akhirnya terjadinya risiko gangren dan amputasi. Ya. Kemudian ini dampak klinisnya, terasanya kesemutan, kebas, atau kita kenal ada orang yang bilang baal kakinya ya. Kemudian kaki terasa dingin, luka sulit sembuh, dan penurunan nilai AB. Semakin lama hiperglikemia tidak terkendali, semakin besar risiko terjadinya komplikasi vaskular perifer dan kaki diabetik. Sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, ya? Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan. Kemudian ini adalah gangguan perfusi perifer pada pasien diabetes mellitus. Untuk gangguan perfusi perifer adalah kondisi menurunnya aliran darah ke jaringan perifer sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi tidak terpenuhi secara optimal. Nah, beberapa kali kita mengulangi terus bahwa otomatis kalau bermasalah dengan perfusi perifer, pastinya oksigen dan nutrisi pun terhambat ya. Pergerakan darah ke ekstremitas bawah terganggu. Nah, ini faktor risikonya: hiperglikemia kronis selama menderita DM, hipertensi, dislipidemia, ini ada penumpukan lemak, kemudian merokok, kemudian kurangnya aktivitas fisik. Berikutnya tanda gejalanya apa saja untuk pada pasien ini? Ini pertama kesemutan, kebas, kaki dingin, nyeri saat berjalan, penurunan nadi perifer, dan luka sulit sembuh. Nah, di sini ada dampak klinis, adik-adik. Yang pertama itu gangguan perfusi perifer, akibat terjadinya neuropati diabetik, bisa mengakibatkan ulkus kaki diabetik. Nih, ulkusnya seperti begini. Nah, apabila dibiarkan terjadinya gangren. Gangren itu apa? Jaringannya mati. Nah, ini jadi mati. Kalau sudah begini, kira-kira masih bisa diselamatkan nggak? Tidak. Ya, jalan satu-satunya adalah amputasi. Kecuali, Pak, tapi kan ada perawat luka. Nah, itu kita sebagai seorang perawat harus pintar merawat luka ya. Nah, pada saat kaki khusus kaki diabetik ini masih bisa nih kita rasakan. Tapi kalau sudah bersifat dengan gangren, mau nggak mau kan memang harus diangkat dulu sel-sel yang udah mati. Kemudian peran perawat apa aja? Yang pertama, pengkajian ekstremitas bawah secara komprehensif, kemudian pemeriksaan ankle Bryan index secara rutin, kemudian edukasi foot care, perawatan kaki, alas kaki. Nah, kadang
Kenapa nih alasan yang tepat? Tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh terlalu sempit, ya kan? Terlalu sempit nggak boleh, karena pada saat dia digesek nggak kerasa kakinya kan sukanya kesemutan. Nah, terinjak sesuatu juga di dalam sepatu kita juga tidak tahu. Terlalu longgar juga nggak boleh, karena longgar pun pada saat kita bergerak otomatis dia menggesek kan, secara otomatis. Itu juga nggak boleh, harus yang pas. Kemudian kontrol darahnya juga ya, harus rajin kontrol darah, karena kadang glukosa darah yang tinggi itu yang mengakibatkan banyak infeksi di dalam tubuh. Kemudian intervensi untuk meningkatkan sirkulasi perifer, senam kaki bisa, ya kan? Itu banyak nih untuk meningkatkan sirkulasi perifer, senam kaki bisa, senam kaki DM, kemudian acupressure juga bisa, kemudian aktivitas fisik, semua tindakan yang bisa menggerakkan di bagian ekstremitas bawah itu bisa diaplikasikan. Ya. Kemudian kolaborasi dengan tim kesehatan untuk pencegahan dan penanganan komplikasi. Apabila tidak menurut kita ada komplikasi yang bukan kewenangan kita, itu bisa kita rujuk. Kemudian ini pesan kuncinya, deteksi dini gangguan perfusi perifer sangat penting untuk mencegah terjadinya lupus kaki diabetik, gangren dan amputasi pada pasien diabetes mellitus. Baik, sampai sini paham? Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya kita masuk pada pengkajian. Nah, di sini adalah pengkajian gangguan perfusi perifer. Pengkajian yang sistematis membantu perawat dalam mendeteksi dini penurunan perfusi perifer dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, kalau kita bermain dengan asuhan keperawatan berarti kita akan selalu mendengar data subjektif dan data objektif. Bagaimana data subjektif dan data objektif pada pasien dengan gangguan perfusi perifer ini? Yang pertama kita lihat di sini data subjektif kesemutan atau rasa kebas pada kaki. Karena apa masuk ke data subjektif? Karena kita tidak bisa melihat. Pasti berdasarkan persepsi si pasien, ya. Kemudian nyeri atau kram pada betis. Kita kan paling bukannya nyeri itu bisa dinilai. Ya, kalau kita menggunakan skala itu bisa kita nilai. Kalau kita tidak menggunakan skala, ya hanya bilang ya saya sempat nyeri atau apa. Nah, itu dia sempat nyeri. Apakah kita bisa mengukur? Enggak kan? Cuman kalau kecuali pada saat si perawat melakukan pengkajian, mungkin bisa melihat pas dengan wajah atau dengan skala nyeri 1/10 juga bisa menjadi data objektif. Kemudian luka sulit sembuh. Nah, luka sulit sembuh, dia bisa aja bilang lukanya sulit sembuh. Nah, bukannya kita juga bisa mengkaji itu luka sulit sembuh. Lah, kita harus tahu berapa lama luka itu, jangan-jangan lukanya baru 1 hari. Dari mana dia mengatakan ini adalah sudah lama sembuh? Nah, kemudian sensasi seperti tertusuk-tusuk atau terbakar. Itu data subjektif ya. Kita masuk ke data objektif. Itu data objektif, suhu kulit kaki teraba dingin, kemudian warna kulit pucat, kemerahan atau kebiruan. Nah, di sini udah nampak nih. Kira-kira kenapa ini? Ada nih. Kenapa dia bisa warna kulit pucat, kemerahan atau kebiruan? Kurangnya oksigen kan. Kemudian pengisian kapilirnya lebih dari 2 detik. Nah, adik-adik masih ingat cara mengukur CRT? Iya, itu dengan menekan kuku. Nah, normalnya dia harus di bawah dengan 2 detik. Ya. Kemudian nadi perifer, dorsalis pedis, tibialis posterior menurun atau tidak teraba. Kemudian kulit kering, tipis dan pertumbuhan rambut berkurang. Ya, di sini kita lihat hasil kejadian pada ekstremitas bawah. Yang pertama suhu kulitnya kita raba, ya, dilakukan palpasi ya. Kemudian pengisian kapilernya kita perhatikan bagaimana, kemudian warna kulitnya turun terus nanti perifernya di sini ya, kita bisa lihat edema, integritas kulitnya kita harus cek semua. Ini adalah pengkajian rutin kaki pada pasien DM. Jadi pada saat kita melihat pada kaki pasien itu bisa sekaligus kita kaji dengan permasalahan lainnya. Mulai kita raba, mulai kita periksa nadinya, dorsalis pedisnya, apakah teraba atau tidak. Gitu. Karena apa? Kalau udah mulainya lemah, nggak teraba, berarti sirkulasi darahnya tidak baik di ekstremitas tersebut. Ya. Nah, kenali lebih awal, cegah lebih dini dan lindungi kaki pasien DM. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengukur nilai ankle brachial index? Nah, karena ini penting sekali nih untuk menilai di pasien bermasalah di gangguan perfusi perifer atau tidak. Yang ini
Di sini ABI merupakan metode non-invasif, sederhana, murah, dan terbukti efektif untuk menilai perfusi perifer pada pasien diabetes mellitus. Ini di pengertiannya, ABI adalah perbandingan antara tekanan sistolik pada pergelangan kaki dengan tekanan sistolik pada lengan. Jadi di sini ada integrasi hasil penelitian dari saya. Pada tahun 2024 saya pernah meneliti tentang peningkatan nilai anti-berat indeks dengan intervensi acupressure dan senam kaki pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini saya mendapatkan hasil bahwa perbandingan antara kelompok yang diberikan acupressure dan senam kaki atau kombinasi. Jadi ada 3 kelompok yang saya bagikan lalu. Ada kelompok yang dikasih dengan acupressure, ada kelompok yang dibagikan hanya senam kaki, ada kelompok yang dibagikan dengan dua-dua intervensi. Nah, ternyata di antara 3 kelompok ini sebenarnya mereka sama-sama bagus, tetapi yang lebih bagus ada yang lebih bagus lagi. Ternyata yang lebih bagus ini dari ketiga intervensi tersebut, kombinasi acupressure dan senam kaki lah yang nilainya lebih bagus yang didapat. Nah, gunakan pengetahuan yang telah kita pelajari tadi untuk menganalisis kasus dan memberikan intervensi keperawatan yang tepat. Nah, ini pertanyaan reflektifnya. Mengapa pasien mengalami luka yang sulit sembuh? Ayo kira-kira kenapa? Tadi udah kita bahas kan, kenapa pasien jadi sulit sembuh lukanya? Pertama karena gula darahnya meningkat, baru nutrisi dan oksigen itu nggak nyampai. Setelah itu kurangnya aktivitas fisik juga ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara hiperglikemia dengan gangguan perfusi perifer? Sudah dijawab. Hubungannya apa? Kalau dia hiperglikemia itu bisa menjadikan plak pada pembuluh darah. Kalau terlalu banyak plaknya, makanya bisa mengakibatkan terjadinya gangguan sumbatan. Nah, sumbatan itu yang mengakibatkan gangguan perfusi perifer. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa makna nilai ABI 0,78? Tadi kan ada normal, yang kedua gangguan ringan. Berarti ini masuk ke dalam gangguan ringan. Kemudian diagnosa keperawatan apa saja yang menjadi prioritas? Gangguan ringan, terus terus apa lagi? Oke, satu orang dong angkat tangan kira-kira. Yuk silakan. Yang pertama itu gangguan perfusi jaringan, Ya. terus yang kedua nyeri kronis, yang ketiga kurangnya pengetahuan, yang keempat defisit pengetahuan. Oke, tepuk tangan dong ke temannya. Oke, terima kasih dokter ya. Kemudian, nah itu benar ya, itu diagnosis perawatan yang menjadi prioritas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah intervensi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perfusi perifer? Sesuai tadi ada evidence nursing kan? Ayo siapa itu bisa angkat tangan yuk. Ada akupresur, baru senam kaki DM, baru kombinasi keduanya. Oh, kombinasi keduanya. Yuk tepuk tangan yuk. Benar ya. Kira-kira tindakan apa aja lagi yang bisa untuk agar kaki itu beraktivitas? Silakan. Senam kaki DM. Senam kaki DM. Nah, oke. Selain senam kaki DM apa lagi? Jalan kaki. Ya. Jadi masih bisa fokus ya. Tepuk tangan buat kita semua yuk. Oke, di sini ada tugas kelompok. Nah, adik-adik harus membuat kelompok dulu ya. Ini kita akan membagikan tetap menggunakan buku SBKI, SLKI. Kira-kira adik-adik sudah bawa semuanya? Kita akan membagikan kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Ini tadi kelompok mendapatkan tentang SBKI. Nah, kira-kira dapat apa?
di gangguan integrasi. Jadi coba gangguan integrasi itu gitu, kenapa bisa menjadi pasien ini bisa menjadi gangguan integrasi, ya? Iya. Ini pokoknya kita ada kendala di sini tadi mendapat intervensi. Nah, pasien ini kira-kira intervensi yang bisa dilakukan oleh pasien ini yang ada 3 kan? Nah, jadi ada. Nah, nanti coba dilihatkan apakah benar intervensi itu masuk ke dalam resiko perawatan atau tidak. Ya, tidak. Tapi selanjutnya pokok ini tadi kita mendapat tentang edukasi untuk pasien bermasalah dengan gangguan fungsi refleks. Nah, kira-kira edukasi yang bagus apa nih? Iya, betul. Diet makanan, baru intervensi, ya sedia lakukannya. Nah, itu nanti tolong ditelaahkan dan disesuaikan dengan dihubungkan dengan gangguan refleks. Ya. Baik, terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi. Berarti kan kita sudah mulai mengetahui bagaimana melakukan pengkajian, menegakkan suatu diagnosa, memberikan intervensi untuk pasien-pasien dengan gangguan perfusi. Baik, kita simpulin aja pertemuan kita hari ini. Yang pertama, diabetes mellitus dapat menyebabkan gangguan perfusi. Kenapa? Hiperglikemia kronis menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah ke ekstremitas bawah menurun. Yang pertama, yang kedua, pemeriksaan membantu deteksi dini risiko diabetes. Kenapa? IDHB dapat digunakan untuk menilai kondisi perifer dan mengidentifikasi risiko terjadinya ulkus diabetes. Kemudian yang terakhir, intervensi keperawatan terbukti dapat meningkatkan Kenapa? Semangat diabetes, acupressure, edukasi care, dan pemantauan rutin berperan dalam mencegah komplikasi diabetes. Hasil penelitian menunjukkan kombinasi acupressure dan senam kaki DM memberikan peningkatan nilai ABI tertinggi. Deteksi dini dan intervensi yang tepat merupakan kunci pencegahan lupus, gangren, dan amputasi pada pasien diabetes mellitus. Lakukan secara deteksi dini, intervensi tepat, dan cegah komplikasi. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutupkan pertemuan hari ini. Nah, sekalian saya ingin kontrak program untuk berikutnya kita akan masuk dengan asuhan keperawatan luka bakar. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.